Pemirsa, Komnas HAM kembali melakukan sejumlah permintaan keterangan terkait 75 laporan pegawai KPK soal tes wawasan kebangsaan. Hari ini 4 orang mantan pimpinan KPK dimintai keterangan. Salah satunya M. Yasin, mantan Wakil Ketua KPK periode 2007 hingga 2011. M. Yasin memenuhi panggilan dan datang ke kantor Komnas HAM, sementara 3 orang mantan pimpinan KPK lainnya, yakni Bambang Wijoyanto, Abraham Samad, dan Saud Situmorang hadir secara daring. Dalam pemeriksaan, M. Yasin mengatakan ada sejumlah informasi yang digali dari mantan pimpinan KPK termasuk dirinya, mulai dari nilai-nilai di KPK hingga penerapan kode etik. Kalau Taliban itu sebenarnya bahwa orang-orang itu yang tidak bisa dipengaruhi atau di-remote dari luar lah gampangannya. Karena dia taat pada aturan perundangan dan taat dengan kode etik. Diajak makan di restoran nggak mau, ya kan? Dijemput pada waktu kunjungan ke daerah sosialisasi orang pencegahan saja misalnya, juga nggak mau. Loh, kami sudah menerima apa itu ya? Perjalanan dinas biaya termasuk hotelnya Pak, sudah kami aja nggak usah ditanggung. Tunggulah di kantor, nanti saya akan datang misalnya. Bagian pencegahan kan begitu. Berarti istilah Taliban itu sebenarnya... Istilah Taliban itu karena dia tidak bisa diotak-atik dan tidak bisa dipengaruhi dari luar, dikasih makan pun di restoran juga nggak mau, maka dianggap ini Taliban. Seperti saya pada waktu misalnya melakukan sidak ke Bea Cukai waktu itu, ada 7 orang yang tidak pernah menerima amplop. Itu disebut oleh lingkungan sana itu juga Taliban. Itu tahun 2008 ya. Istilah Taliban ke suatu lingkungan pegawai itu sudah ada pada saat saya masuk di Bea Cukai itu tahun 2008 itu. Yang 7 itu disebut Taliban oleh teman-temannya. Sok bersih, sok suci gitu. Itulah yang tidak ada istilah Taliban itu, hanya stigma negatif untuk memojokkan orang-orang KPK ini, untuk mungkin ya sebagai dasar untuk. Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai pemeriksaan mantan pimpinan KPK terkait tes wawasan kebangsaan sudah bergabung bersama kami Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsarah. Selamat sore Pak BK. Ya, selamat sore Mas. Baik, Pak BK, tadi pimpinan KPK periode sebelumnya ini dipanggil terkait tes wawasan kebangsaan. Apa saja sebenarnya materi yang ditanyakan pada hari ini, Pak? Ya, jadi memang betul kami hari ini mendengarkan keterangan dari 4 mantan pimpinan KPK dalam periode yang berbeda-beda. Ya. Ada Pak Yasin, ada Pak Bambang Wijoyanto, Pak Abraham Samad, dan juga Pak Saud Situmorang. Kami mendengarkan keterangan terkait dengan beberapa hal atau beberapa isu, misalnya soal pengertian kolektif kolegial, terus kemudian soal program-program yang ada kaitannya dengan kepemimpinan, kemudian peningkatan kapasitas dari pegawai KPK, maupun juga program-program yang lain soal kampanye dan juga terkait dengan upaya menjaga integritas atau kode etik yang ada di lingkungan KPK. Kira-kira itu, Mas. Baik, ada yang menyebutkan bahwa isi tes wawasan kebangsaan ini banyak yang melanggar HAM, kemudian diskriminatif, pertanyaannya juga bias gender, seperti itu, Pak. Dari hasil wawancara atau hasil pemeriksaan Komisioner KPK sebelumnya atau ketua-ketua KPK sebelumnya, bagaimana tanggapan Anda, Pak? Ya, kami sampai saat ini memang belum memutuskan kesimpulan apapun begitu. Karena kami menganggap bahwa permintaan keterangan misalnya hari ini dari para mantan pimpinan KPK itu merupakan mozaik dalam atau mengisi puzzle-puzzle yang ada gitu. Kemarin kami mendengarkan keterangan dari pimpinan KPK, sebelumnya ada dari pegawai atau pengadu, terus kemudian BKN, lembaga psikologi. Ini kan kami seperti mengumpulkan puzzle-puzzle supaya utuh begitu. Tetapi yang jelas sampai hari ini kami belum memutuskan apakah ada diskriminasi atau terus kemudian melanggar HAM, kemudian haknya mana yang dilanggar, didiskriminasikan. Sampai saat ini kami masih mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak. Kesimpulan akhir tentu saja nanti setelah kami anggap cukup mendapat keterangan dari pihak-pihak terkait, karena sampai saat ini juga kami masih merasa harus ada yang
didetilkan lagi, perlu didetilkan lagi, misalnya soal keterangan dari BKN, terus kemudian dari pegawai KPK itu juga perlu didetilkan lagi, begitu Mbak. Baik, Pak Beka, sejauh ini kalau misalnya kemarin hasil pemeriksaan Komisioner KPK yang saat ini menjabat, seperti apa Pak? Ya, kami kan melihat sejauh mana sebenarnya pimpinan KPK mengetahui proses yang ada, begitu. Artinya proses yang ada itu dari kronologi dari awal sampai sekarang, begitu. Kronologi munculnya ide tes wawasan kebangsaan, terus kemudian substansi tesnya seperti apa, koordinasi dengan lembaga lain juga sejauh mana dijalin, terus kemudian kerjasama yang ada untuk membahas soal-soal metodenya, sampai kepada substansi dari tes wawasan kebangsaan itu yang kemudian kami gali dari pimpinan KPK kemarin gitu. Baik Pak Beka, kalau dari perspektif Komnas HAM, seperti apa menurut Anda pertanyaan-pertanyaan dalam tes wawasan kebangsaan? Apakah memang cenderung memberi pilihan yang sulit dan cenderung diskriminatif? Nah, itu yang sedang kami dalami begitu. Kami kan mendapat keterangan tentang soal-soal itu gitu. Dan ini sedang kami ukur apakah kemudian diskriminatif atau tidak, atau kemudian melanggar standar norma dan pengaturan terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan atau tidak. Misalnya pertanyaan soal agama gitu. Apakah memang pertanyaan soal agama itu ada konteksnya atau tidak, atau terlepas dari hal yang lain begitu. Ini kan sedang kami dalami. Terus setelah itu kami mendapat keterangan dari banyak pihak, kami kemudian mengkajinya dengan standar norma dan pengaturan terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan yang sudah ada di Komnas HAM. Begitu kira-kira. Pak Beka, untuk satu pertanyaan saja, misalnya soal pemakaian hijab. Ya. Menurut Anda bagaimana Pak Beka? Ya, saya kira ketika kita bicara soal hijab itu kan bagian dari ekspresi keberagamaan begitu. Artinya bagian dari ekspresi keyakinan dari seseorang. Tentunya kemudian seperti juga sikap kami yang lain, kemudian tidak boleh melarang atau tidak boleh mewajibkan seseorang itu memakai hijab. Itu adalah pilihan dari masing-masing. Itu kira-kira standar hak asasi manusia yang ada di dunia internasional dan juga tentu saja di Indonesia. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Beka Ulung Hapsara, anggota Komnas HAM. Kita semua berharap bahwa kasus ini atau masalah ini segera selesai. Terima kasih Pak Beka.